tentang identifikasi fase produksi kimia dan juga penanggulangannya di Petator Ganda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Umi Salma SKM MKes selaku dosen koordinator mata kuliah Toksikologi Industri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini kami menayangkan video hasil kreativitas mahasiswa peminatan K3 angkatan 2022 dari kelompok 13 dengan judul Faktor Kimia pada Pekerja Produksi CPO di PT Torganda. Melalui video ini kami sangat berharap dapat meningkatkan pengetahuan pekerja serta masyarakat umum tentang bagaimana dampak paparan kimia pada pekerja produksi CPO. Selamat menyaksikan. PT Torganda merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan juga pengolahan minyak kelapa sawit yang didirikan oleh D.L. Sitorus pada tahun 1979 yang berpusat di kota Medan. Perusahaan ini mengolah buah kelapa sawit hasil tanaman mereka sendiri menjadi minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Berikut ini adalah salah satu perkebunan yang dimiliki oleh PT Torganda yang terletak di Labuhan Batu, Sumatera Utara, yaitu Kebun Sibisa Mangatur. Perkebunan di wilayah ini sudah memiliki PKS sendiri untuk mengolah minyak kelapa sawit, yaitu PKS Sibisa Mangatur. Adanya risiko yang dihadapi oleh para pekerja produksi CPO di pabrik, yaitu paparan bahan kimia berbahaya seperti heksana, tawas, borak, dan asam sulfat. Zat-zat ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit, saluran pernapasan, bahkan tertelan tanpa kita sadari. Menurut ilmu toksikologi industri, paparan berulang dan tanpa perlindungan dapat menyebabkan gangguan jangka panjang, mulai dari iritasi kulit dan mata, diare, gangguan pernapasan, hingga mempengaruhi kesuburan pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi setiap pekerja untuk memahami mekanisme kerja bahan kimia, mengenali gejala-gejala keracunan dini, dan selalu menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan tahan pelarut nitril, kacamata pelindung, respirator seperti masker karbon aktif jika kadar uap tinggi. Untuk itu, perlu adanya kerjasama manajemen perusahaan dan seluruh pekerja dalam mencapai keselamatan dan kesehatan kerja dan nyaman di tempat kerja. Mari kita saksikan video bagaimana mekanisme kerja produksi CPO yang ada di PT Torganda. Selamat siang Bapak semua. Kalau misalnya ada pekerja baru di PT Torganda ini, apakah dia harus mengikuti medical check up atau safety induction? Ya pastinya pasti. Setiap karyawan itu pastinya kan itu sebenarnya sih sudah rahasia umum ya kalau kita bekerja di perusahaan. Apalagi untuk rekomendasi surat kesehatan, ya itu pastilah karena semua perusahaan pastinya menerima karyawan baru yang layak lah untuk dipakai dari kesehatan ya mungkin dari kecerdasan sebagainya lah ya, fisik yang kuat. Kalau seperti orang Bapak nih kan sudah bekerja puluhan tahun nih, apakah setiap tahunnya ada melakukan medical check up gitu? Kalau untuk medical check up kalau dari kami ya dari K3 ada ibaratnya lebih ke sekarang pertanyaan itu lebih ke orangnya atau ke perusahaan ini. Kalau ke orangnya kami pastikan kita kan sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan ya, BPJS ya pasti ya lebih ke kitanya lah. Namun kalau perusahaan pasti ingin melakukan seperti itu mungkin ada beberapa menjadi hal pertimbangan ya, karena pasti kan ya tapi itu pun kita kan sudah di cover sebenarnya. Jadi kalau kayak kita aku sendirilah contoh pekerja nggak harus disuruh ya maunya aku pengen diperiksa deh kan kita sudah memiliki BPJS kita kira begitu. Berarti inisiatif sendiri ya Pak? Ya lebih ke situ, cuman kalau ada momennya nanti memang perusahaan pasti bukan itu kan di peraturan di 12 PT kan lagi juga dinas tenaga kerja kan iya gitu itu kita kerjakan itu apalagi itu pabriknya ya bang, untuk orang pabrik kebisingan apa segala macam itu pasti datang setiap tahun sekali kita
ke hipercashnya itu maksudnya orang ini. Iya. Hipercashnya maksud orang ini. Oke. Kalau untuk PT Torganda ini Pak, dia sertifikasinya apakah ada sertifikasi nasional ataupun internasionalnya Pak? Kita masih sampai batas nasional. Itu dalam nasional itu dalam manajemen produksi dan ketiganya. Ya. Bagaimana sistem kerja di perusahaan PT Torganda ini diatur? Apakah berbasis shift atau pekerjaannya itu jamnya lebih fleksibel? Tergantung unit kerjanya. Kalau dia di perkebunan itu pakai shift. Kalau dia di pabrik pakai shift. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana perusahaan mengolah jam kerja dan produktivitas oleh para karyawan yang ada? Mungkin yang sepengetahuan kami kan membidang pabrik. Kalau untuk mengolah jam kerja di pabrik itu nggak bisa. Kita mengikuti jam kerja itu mengikuti bahan baku. Berarti Pak, ibaratnya kan tidak ada, misalnya pasti maksudnya itu Pak, pengolahan jam kerja itu ada apa penentuan, jadi jam kerja shift paginya dari jam 8 sampai jam 12 sampai istirahat 1 jam baru lanjut lagi sampai jam berapa ke jam pulangnya, atau dia fleksibel gitu. Iya, makanya tadi bilang itu kita mengikuti bahan baku. Kadang bahan baku dia di jam sampai jam 12 siang belum ada terterima. Nanti dia ada bahan baku datang jam 1 siang, kita baru mulai Berarti karyawan. tergantung kondisi ya Pak. Ya, bahan baku. Tapi itu kalau biasanya yang dia produksi dari kebun, dari hasil bahan baku dari kebun, biasanya kita start jam 8 ke jam 5. Terus satu shift jam 5 ke jam 7 pagi. Pegawai pabriknya udah stay di pabrik mulai dari jam berapa? Pasti. Mulai Jam, dari jam ya, kalau jam operasional pekerjaan itu ya tetapnya kita mengikuti peraturan pemerintah. Lebih di situ yang maksud orang ini Bang. Yang regulasi 40 jam per minggu ya. Tetapi itu tidak bisa kita samakan seperti yang di kota. Ini kita cerita di pabrik, tidak mungkin karena kan kita punya bahan baku yang akan diolah dan tidak mungkin tidak diolah sampai habis, lebih ke situ gitu. Oke. Nah, untuk jenis cutinya Pak di PT Torganda ini, apa aja yang diberikan jenis cutinya kepada para karyawan? Kalau untuk cuti selama ini kita 1 bulan sekali lah ya. Kalau yang perempuan hamil lah ya, 3 bulan kalau nggak salah aku ya, 3 bulan. Cuti lahiran itu maksudnya. Ya, tapi kalau untuk karyawan 1 bulan sekali. 1 bulan itu sekali. Ya, setahun 12. Cuti hari besar, ada hari besar. Kalau cuti hari besar itu pasti. Berarti ada di pabrik itu ada pekerja perempuan juga Pak, atau semuanya laki-laki, atau dibagi kayak berarti kalau staff perempuan cuma ada di staff yang di kantor doang, Nah. atau di pabrik juga ada perempuan. Di pabrik itu kan bukan hanya pabrik toh, di pabrik itu ada juga kantor administrasinya. Berarti Di kantor administrasi itu lah kan. perempuan cuma di administrasi ya Pak. Iya, Kalau memang kerja di perempuan. lapangan itu laki-laki semua. Iya. 1 bulan sekali itu apakah untuk pekerja yang udah, kan kalau misalnya dia udah bekerja bertahun-tahun sama, atau misalnya dia masih training 3 bulan itu udah dapat jatah cuti, atau harus mengabdi dulu lama? Dia masih masa training itu belum kita. Dulu ada cuti. Berarti dia harus kerja tetap dulu ya baru. Dan setahun baru. Setahun lah. Kalau untuk usia rata-rata para pekerja ini Pak, berapa aja nih usia rata-rata para pekerja yang ada di PT Torganda? Kalau usia ya yang baru masuk mungkin kayak klien tamat kuliah. Ya kalau lulus dia masuk ke kerjaan ya mulai dari start SMA lah ya. Tamat SMA, lulusan SMA yang di pabrik ya. Iya. Kalau untuk sampai ke tahun berapa ya, sampai pensiun lah. Berapa 58 tahun sekarang? 29 tahun ya, lebih di situ. Sesuai dengan regulasi. Iya, tetap regulasi lah kita pakai. Mana yang paling sering mengajukan cuti Pak? Pernah kita Diuji itu pernah kita pakai. ya. Lebih ke situ belum ya selama ini, masih ya bagi perorangan aja lah. Namun kalau untuk survei untuk melihat itu belum pernah kami lakukan. Iya. Sistem pembagiannya berarti Pak di sana harian, bulanan, atau gimana Pak? Bulanan lah kita. Pak, apakah ada pemberian makanan siang bagi para pekerja? Puding. Kenapa? Ekstra puding yang ada sama kita. Kemudian akan bilang, ini cerita kita di lapangan ya. Iya Pak. Kalau di Medan ada memang. Kalau di- Itu apa ya? Biasanya Berupa makanan apa ya wujudnya Pak? Makanan doang aja. Susu, telur, susu, telur, Indomie, makanan ringan ya Pak? entah itu termasuk makan ringan. Susu, telur, susu, telur sama Indomie itu.
Itu yang diberikan. Setiap hari. Iya, dia hitungan setiap hari tapi diberikan biasanya operasi mingguan lah ya, operasi pagi sama shift malam. Dia dalam bentuk mentah ya Pak? Iya, Kita iya. bebas mengolah sendiri gitu. Iya. Bagaimana sistem pelatihan dan pengembangan karyawan di perusahaan? Apakah ada kayak pemberian pelatihan untuk karyawan yang di sistem, misalnya dia bekerja untuk mesin, apakah ada pelatihan setiap tahun Ada atau training kan? bagaimana? Itu training. Ada training. Itu langsung perusahaan yang membiayai semua. Berarti sertifikasinya jelas ya Pak? Iya. Bagaimana alur proses produksi di perusahaan itu Pak? Jadi dari mulai dia dari apa Pak ada jelasin dia dari Panjang lah pengambilan sampai itu. alur proses, panjang lah. Mulai dari kebun, ke sampah, ke timbangan, ke loading ram, ke rebusan, panjang lah itu. Singkatnya Pak, bisa kayak deskripsi secara singkat gitu Pak. Jadi kayak dari mulai mentah kah sampai nanti hasilnya kayak langsung barang jadi, atau produknya itu juga nanti masih setengah jadi terus dijual lagi ke perusahaan lain Oh, gitu. iya. Nah, seperti itu Pak. Kita masih setengah jadi, masih sampai CPO. CPO kan belum bisa kita pakai untuk masyarakat kan? Iya, benar. Masih batas CPO dia. CPO kita Bentar. masih lagi ke perusahaan lain. Terbaik. Lanjut Pak, apakah teknologi atau sistem yang digunakan dalam produksi? Dalam produksinya nih Pak, misalnya menggunakan Mesin-mesin AI, udah pakai mesin-mesin AI belum Pak? Atau misalnya mesinnya emang yang betul, yang bener yang diapakan oleh manusia aja gitu Pak, manual, atau dia sekarang dipakai dari komputer, jadi diprogram aja langsung gitu. Sampai batas ini kalau setahu saya yang untuk pabrik kelapa sawit itu masih dioperasikan oleh manusia. Berarti manual masih ya Pak? Bukan manual, dioperasikan dalam arti bukan manusia langsung yang Iya, iya. itu manusia yang mengontrol semua panel mesin. Kira-kira nama mesinnya apa Pak? Mulai dari penggilingan sampai dia jadi produk setengah jadi. Ada 218 mesin nanti kalau untuk. Paling intinya dia di rebusan, pemipilan, terus presan, sama pembangkit uap itu ada intinya. Kalau nama mesinnya ada Pak? Nama mesinnya tersendiri gitu. Nama mesinnya Kalau di boiler, steriliser kan, 2 steriliser, 3 presan, 4 boiler. Untuk bahan campuran nih Pak, bahan campuran utama apa saja yang digunakan dalam proses produksi? Sebenarnya anda pakai mencampuran langsung ini dari sawit, dari campuran. Berarti murni kelapa sawit itu yang diolah? Iyalah. Ada kan? Tidak ada proses bagaimana fermentasi atau gitu? Nggak ada Pak? Nggak ada langsung. Kalau fermentasi kita kurang ngerti fermentasi itu pun nggak ada fermentasi kita. Nggak ada. Langsung kita terima TBS sawit dari kebun langsung kirim ke pabrik langsung Diolah. langsung Jadi CPO. Ada. Kalau percampuran nggak ada gitu. berarti hasil akhirnya CPO Pak? Iya CPO. Yang pastinya kita masih bahan mentah ya. Kita nggak ada bahan jadi. Intinya di Iya. Torganda nggak ada bahan jadi. Masih bahan mentah yang dijual. Udah. Itu aja. Untuk memastikan perusahaan itu memiliki kualitas produk yang tetap terjaga, itu bagaimana Pak perusahaan memastikannya? pabrik kita punya kendali mutu khususnya kendali mutu Kendali mutu. ya quality control laboratorium ada. Berarti nanti bahan-bahan itu Pak diuji di labnya gitu Pak? Iya, Iya. uji dulu baru dipasarkan. Kalau dia nggak layak dipasarkan dia ditahan lagi, tapi nggak dijual. Nah, untuk perusahaan sendiri Pak, bagaimana perusahaan menangani limbah atau hasil sampingan dari hasil produksi? Kalau untuk limbah itu kita gimana ya? Yang di kantor Ya, ya. kita apakan sesuai dengan anjuran dari pemerintah lingkungan, Pemerintah. dari lingkungan itu. Langsung. Berarti Itu langsung dari Nggak asal-asalan kita limbahnya kita buang sana sini sana, enggak. Itu kita jaga. Kita simpan di kolam, ada khusus kolam. Penampungan. Ya. itu. Kalau untuk penyaringan limbah itu ada berapa kali sesi Pak penyaringan limbahnya? Pabrik kita ada 9 pabrik yang beda, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 14. Ada yang 12 lah paling banyak ya. Atau kasih 12. Apakah ada strategi khusus dalam pengolahan bahan baku? Nah, Karena adalah sejauh ini masih kita pakai
yang Kalau nggak register, tetap kita harus mengikuti jalur. Pak. Sesuai SOP berarti Pak ya? Berarti kalau misalnya tadi Bapak bilang tidak ada menggunakan bahan campuran apapun kan Pak. Jadi apakah si bahan ini bisa awet tanpa diberikan campuran apapun atau dia tidak akan rusak gitu Pak? Karena setelah diolah tanpa ada pengolahan tambahan. Itu tadi makanya ada tadi sterilizer perebusan. Oh, berarti di situ. Di situlah dia direbus, dia jadi apa? Lembut dia masuk pemipilan, tracer. Di situlah dia dipisahkan brondolan sama tangkai. Iya benar. Brondolannya api kompresan, di situlah ditekan keluarlah minyak. Iya. Itulah yang dibilang CPO. Berarti kalau untuk janjangan kosong itu Pak, itu masih dipergunakan nggak di pabrik Pak? Digunakan. Gunakanlah untuk pupuk kan bisa. Berarti pabrik mengolah atau langsung menjual saja untuk janjangan kosong? Enggak, langsung secara cuma-cuma ke masyarakat. Bebas siapa yang mau. Pak mau bertanya, tadi kan Turganda itu hanya memproduksi bahan setengah jadi, kemudian dipasarkan. Biasanya itu ada perusahaan-perusahaan atau kayak bangunan-bangunan tertentu nggak Pak yang mengambil hasil CPO dari Turganda? Biasanya itu perusahaan-perusahaan di mana Pak? Itu Tendernya itu Bang. ya, itu kita antar ke negara luar ya. Gitu. Kayak Bukan misalnya di bukan luar. Oh, itu dia internasional ya Pak. Indonesia, apa banyak. Kira apa tantangan yang sering dihadapi para pekerja di perkebunan Pak, mulai dari pendodosan buah sawit sampai dia pengangkutan ke pabriknya Pak? Tentang Ya, kendalanya yang biasanya sering dikeluhkan sama pekerja Para pekerja di perkebunan. tantangan ya, ini risiko kerja Bisa, atau bisa. untuk dalam proses pengerjaan ini. Iya, bisa Pak. Itu termasuk. Risiko kerjanya juga bisa. Risiko kerja itulah hewan lah, binatang apa? Ular, Terus tertimpa sawit baru yang pelepah, baru serbuk ke mata ya. Serbuk itu ke mata. Kan prosedur negeri ini kan, serbuk itu juga. Berarti Pak sumber sawitnya itu semua memang dari perusahaan ini punya ladang sendiri atau ada dari mengambil dari pihak orang luar lagi gitu? kita terima juga PBS dari masyarakat. Jadi keduanya sama-sama dilakukan. Iya. Dari masyarakat. Kalau penggunaan bahan kimia di bagian perkebunannya Pak, kira-kira berapa kali gitu dilakukan ke pohon-pohon sawitnya Pak di perkebunan itu? Termasuk pemupukan dan penyemprotan. Iya Pak. Kalau itu kami kurang, Iya. kami di bidang itu. Tapi mungkin di sini kami tahu itu biasanya lakukan 2 kali sekali untuk pemupukan. Tapi tergantung pemupukan untuk apa dia, untuk daun, Batang. untuk batang, untuk buah. Buah, unsur tanah, Iya, untuk tanah. api, banyak itu. Iya. Cuman kalau arah yang kalian tanya ini sebenarnya gini kan, kalau kami ini kan aslinya menangani pabrik, Iya, bukan orang kebun, nah gitu, lebih ke situ. Cuman kalau pada umumnya kayak yang dijelaskan tadi sama Pak Mora, nah itu lebih ke situ. Cuman kalau lebih ke spesifik itu bukan bagian kami, lebih ke situ lah. Lanjut ya Bang ke bagian K3 dalam produksinya nih. Bagaimana perusahaan menerapkan keselamatan kerja dalam proses produksinya? Setiap hari. Setiap hari. Berarti di pabriknya tuh memang ada orang K3 khusus. Ada khusus. Iya. Tenaga ahlinya. Tenaga ahli kita ada setiap pabrik, dan kebun juga itu. Jadi setiap hari ada apel pagi tetap ada kerja. Itu namanya safety Safety talk. net. Ya, Itu apa dipantau terus dalam proses itu yang ahli ketiga mantap. Apa saja nih kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan dalam perusahaan? Kalau kerja sendiri ya, Iya. dari apa banyak peraturan titik, peraturan jam masuk kerja, jam pulang, mau keluar dari area pabrik, pakaian, perlengkapan lah semua. Kalau perlengkapan sendiri itu Pak, kira-kira ada yang khusus untuk di pekerja perkebunan atau di pekerja pabriknya? Secara khusus untuk memang dia mengolah produk air CPO ini Pak? Ada kan safety kita ya, ada pastilah. Mulai dari helm lah, untuk yang dipakai dia ya kan? Iya, Iya. Pastilah, APD-nya. pasti helm, pasti sarung APD tangan, APD, Iya, APD. itu APD ya pastilah, sepatunya, baju yang layak memang dipakai untuk bekerja. Itulah tadi memang gunanya
safety atau kali setiap itu kan diperiksa nanti dari ketiganya. Ya, si pekerja tenaganya ini siap nggak untuk bekerja. Kalau tidak siap kan nanti bisa kamu pulang dulu, kamu ambil peralatan kamu, baru kamu boleh masuk bekerja di situ. Nanti kalau memang dia datang tapi ada satu APD yang tidak digunakan, berarti dia tidak dibolehkan ikut masuk dalam produksi ya? Iya, nanti disuruh pulang dulu, ambil dulu peralatanmu, nanti kamu kembali lagi kerja. Gitu, bukan semata-mata jadi nggak kerja, bukan. Berarti sanksinya hanya berupa ya harus dilengkapi dulu, baru boleh dia lanjut bekerja. Ya, pastilah. Selanjutnya Pak, kira-kira bagaimana gitu pengenalan hazard atau bahaya pada pekerja selain dari saat apel pagi Pak? Itu tadi yang pas mulai dari penerimaan awal, penerimaan baru itu kan udah dikenalkan semua. Training Pak, pada training. Itu dikenalkan semua. Terus apakah ada kayak ditempel apa sih? Simbol-simbol atau rambu-rambu gitu? Ada setiap stasiun itu pasti ada itu. Apalagi itu tempat berbahaya ya, itu pasti ada itu. Terus penyediaan apar dan Pamflet peringatan, Iya, benar, Pak. apa semua, apa panduan. Kalau misalnya pada pabrik itu kira-kira apa emergency alertnya kalau misalnya salah satu bahaya terjadi Pak? Serene perang ada di sana. Kayak kalau ada gempa bumi kan ada serene bumi. Kita pun di sana. Bunyi lah itu. Kalau ada masalah, itu bunyi terus nanti semua lari ke jalur melalui itu apa evakuasi tempat itu tidak bersedia di sana. Tapi tetap ada untuk simulasi bahaya kan Pak dilakukan? Ada Itu kira-kira berapa kali dilakukan dalam setahun? per 6 bulan. per 6 bulan dilakukan itu. Contoh kayak simulasi pemadam kebakaran nanti kan, jadi karyawan itu ya diunjuk lah untuk bagian bidang-bidang apa, nanti itu langsung dipraktekkan di lapangan. Nanti ya dibuatlah simulasinya di situ. Ya mulai mungkin ban dulu dibakar, dari cara mematikan itu ada selalu. Itu setahun 2 kali tuh Iya. di setiap pabrik. kalau untuk pemberian APD Pak, apakah setiap tahun ada jatah untuk pemberian itu berapa kali Pak? Satu orang dan jatahnya satu orang itu berapa? Tergantung APD-nya sih. Kalau dia seperti sepatu kali per 5 tahun kan. Kalau dia helm kali 5 tahun. Kalau dia masker dia per bulan. Sarung tangan kali 3 bulan. Per 3 bulan sesuai dengan apanya. Kira-kira pernah nggak dilakukan audit untuk di bagian K3 produksinya itu Pak dari perusahaan lain atau PT Torganda sendiri? Audit Iya, pernah kita. dari SMK 3 maksud saya. Pernah kita kemarin mengikuti program ISPO. Nah, pernah kita Itu ketiga. program apa itu Pak ISPO itu panjangannya kalau boleh tahu? Ini Indonesia Sustainable Palm Oil. ISPO. Itu yang melaksanakan itu dari pemerintah atau pemerintah. Izin bertanya mengenai rotasi kerja. Biasanya rotasi kerja yang ada di pabrik itu gimana? Kalau dia bahan bakunya normal, itu putarannya per 9 jam. 7 jam kerja kan, 2 jam libur. Itu nanti untuk shift selanjutnya 7 jam kerja, 2 jam libur, 9 jam kerja. Kembali lagi itu memang sesuai dengan bahan baku yang di lapangan itu. Ya, namun kalau contohnya mengikuti pemerintah, kita tuh kerja. Nah itu ya. Kalau itu yang kita ikuti. Kalau nggak ada buah ya tetap di jam segitu juga dipulangkan jam 7 jam, kalau 8 jam paling lama deh itu udah pulang semua karyawan. berarti Pak itu cuma shift pagi atau ada malam juga? Ya itulah tadi tergantung buah tadi lagi itu. Kalau nggak ada buah dimasukkan semua karyawan kebersihan ya mungkin 7 jam sampai jam kerja pulang. Tapi kalau ada buah ya kadang saya pengen ngelong pabrik itu. Nah, kan gitu. Berarti itu kalau misalnya lagi banyak buah dan ada pekerja malam juga itu hitungannya tetap sama kayak biasanya atau itu dihitung lembur Pak? Lembur. Oh, lembur. Di luar dari jam kerja itu 7 jam itu pasti lembur. Sistem pembersihan pabriknya juga Pak, apakah ada misalnya ditetapkan, tadi Bapak bilang kan kalau lagi nggak ada buah berarti kita suruh bersih-bersih gitu. Iya. Nah, apakah misalnya ada juga ketentuan khusus di mana setiap 3 kali setahun atau setiap 3 bulan sekali itu pembersihan keseluruhan dari perusahaan sampai ke mesin-mesinnya atau ya udah fleksibel sesuai yang Bapak bilang tadi? Sesuai tanggung jawab personil di pabrik itu banyak stasiun, banyak
bukan namanya satu pabrik itu sama semua kerjanya, bukan. Di dalam satu pabrik semua beda-beda kerjanya, bukan tidak sama semua. Intinya lebih ke orang yang megang stasiun lah. Contoh gini lah ya, simulasinya. Contoh aku lah ini masuk pagi. Kalau aku pulang sebelum shift, aku bersihkan stasiunku. Nah, yang masuk malam, begitu juga sebelum nanti sudah selesai mengolah, dia bersihkan juga. Jadi yang besok datang juga sudah bersih. Namun kalau kalian bilang ada, kayak yang kau bilang, ada nggak kira-kira secara menyeluruh, gitu contohnya. Itu biasanya dilakukan seperti itu di saat pabrik tidak mengolah itu biasanya. Ya, itu pasti dibersihkan. Karena kan namanya juga daerah areal pabrik, itu nggak boleh sampai ke lantai kerja basah. Itu kan juga mengakibatkan celaka lah ya, tergelincir. Nah itu nggak bisa, makanya tetap dilakukan. Kalau untuk kebersihan pasti, sembari mengolah juga boleh, pas stop juga boleh. Nah itu pasti dilakukan. Tanggap darurat pada pekerja di perkebunan ketika mengalami keracunan gitu Pak, ada Intinya di pabrik kita pun disediakan ya untuk kotak P3K. Andai kata contohnya ada keracunan pas di jam kerja, itu maksudnya kan penanganannya seperti apa yang dilakukan gitu kan. Ya ada. Dan juga kita memiliki cashbook yang dekat dengan areal kita. Pertama habis dari itu dibawa ke cashbook. Kalau masih cashbook sanggup menangani, tangani di cashbook. Kalau enggak, rumah sakit, langsung dari rumah sakit. Nah itulah. cashbook ini apa Pak? Kesehatan kebun. Berarti kayak klinik kecil gitu ya? Iya, yang ada di dalam kebun tersebut ada itu untuk memegang kebun dan pabrik. Kalau di pabrik ada MSDS-nya Pak, LDKB-nya. Ada pelajaran safety. Iya Pak. Ada. Bahan kimia banyak sih. Sulfat, borat. Iya, banyak bahan kimia kita deh. Sulfat, borat, terus Eksan, heksan, banyak jenis bahan kimia. tawas. Kalau lebih ke spesifik, kebetulan kami bukan orang industri ya. Kayak aku mesinnya, aku teknik mesinnya. Ibaratnya, cuman kalau kalian bilang, kalian tanya sama kami, memakai enggak bahan kimia, kami pakai. Nah itu untuk larutan apa? Heksan, apa bang? Tawas. Nah itu untuk ke boiler supaya air jernih kami pakai tawas. Nah itu kenapa tahu? Memang itu umumnya. Namun kalau ke spesifik kami nggak tahu, karena itu memang bukan bidangku lah pada saat ini ya. Nah, lebih ke situ deh. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pekerja di PT Torganda, kami mendapatkan 4 bahan kimia utama yang mereka gunakan di dalam proses produksi minyak kelapa sawit. Yang pertama adalah heksana, yang kedua ada tawas, yang ketiga ada asam sulfat, dan yang keempat adalah boraks. Yang pertama itu adalah heksana, di mana bahan ini digunakan dalam proses ekstraksi minyak di dalam proses produksi minyak kelapa sawit. Nah, jika bahan ini masuk dalam tubuh, dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan juga saluran pernapasan di dalam jangka pendek. Dan dalam jangka panjangnya, neuropathic liver atau kerusakan syaraf yang ditandai dengan gejala kesemutan, sakit rasa, dan juga pelemahan pada otot. Nah, untuk bahan yang kedua itu adalah tawas, di mana digunakan dalam koagulan dalam proses pemurnian dari minyak kelapa sawit. Nah, jika bahan ini masuk ke dalam tubuh, akan menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan juga saluran pernapasan. Yang ketiga adalah asam sulfat, yang biasanya dalam bentuk garam. Nah, bahan ini digunakan sebagai aditif atau bahan kimia tambahan dalam proses produksi. Jika masuk dalam tubuh, asam sulfat dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan yang jika tertelan dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan diare. Dalam jangka panjang, konsentrasi yang tinggi juga dapat menyebabkan gangguan elektrolit di dalam tubuh. Yang keempat adalah boraks. Bahan ini digunakan sebagai pembersih dan juga pengawet. Nah, jika masuk ke dalam tubuh, bahan boraks ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan juga saluran pernapasan. Dalam jangka panjang, bahan ini dapat menyebabkan gangguan pada kesuburan terhadap pekerja. Selanjutnya ialah jalur masuk dan batas paparan. Bahan yang pertama ialah heksana. Jalur utama pada paparan ini melalui jalur inhalasi dikarenakan uap heksan yang mudah terhirup dan juga dapat melalui dari kontak kulit atau dapat tertelan oleh para pekerja. Batas paparan yang disarankan oleh NIOSH adalah 50 ppm atau setara dengan 180 mg per meter kubik sebagai rata-rata waktu tertimbang 8 jam kerja. Bahan kimia yang kedua merupakan tawas. Debu tawas dapat terhirup melalui inhalasi dan dapat terjadi juga pada kontak kulit manusia. Batas paparan yang disarankan oleh OSHA adalah 15 mg per meter kubik sebagai total dust
dan 5 mg per meter kubik sebagai respirable fraction dan rata-rata waktu tertimbang selama 8 jam bekerja. Yang ketiga ialah asam sulfat. Asam sulfat dapat masuk melalui jalur ingestif dan juga melalui jalur inhalasi. Batas paparan menurut WHO dalam konsentrasi dalam bentuk garam sulfat yaitu 500 mg per liter dalam makanan tidak menimbulkan efek kesehatan. Yang keempat ialah boraks. Boraks dapat terhirup melalui inhalasi dan kontak kulit dan jika tertelan melalui ingestif dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Batas paparan yang disarankan oleh NIOSH adalah 10 mg per meter kubik sebagai rata-rata waktu tertimbang 8 jam kerja. Hierarki pengendalian heksana digunakan dalam ekstraksi minyak sawit untuk pelarut minyak. Pada tahap eliminasi, heksan sulit dieliminasi jika proses ekstraksi pelarut memang diperlukan, tetapi bisa dipertimbangkan proses lain tanpa pelarut, misalnya expeller mekanis. Pada tahap substitusi dengan pelarut yang kurang volatil dan toksik, misalnya etanol atau pelarut berbasis air, walaupun secara teknis dan ekonomis lebih sulit di pabrik kelapa sawit. Pada tahap engineering control, pada tahap pertama adalah sistem ventilasi lokal, dengan menyediakan local exhaust ventilation atau LEV di area ekstraksi. Nah, tahap kedua itu adalah sistem tertutup atau closed system, di mana adalah untuk mengurangi dari paparan uap tersebut. Pada tahap ketiga yaitu adalah dengan melakukan pemantauan konsentrasi uap heksan di udara dengan gas detektor. Tahap keempat itu adalah dengan menggunakan detektor kebocoran dan sistem pemilihan pelarut. Kemudian pada tahap administrative control yaitu adalah dengan menyediakan SOP yang dapat menangani heksan, di mana adalah pada prosesnya penyimpanan, transfer, dan pembersihan tumpahan. Pada tahap kedua yaitu adalah dengan melakukan pelatihan pekerja tentang bahaya dan first aid-nya atau pertolongan pertamanya. Dan tahap ketiga adalah pembatasan waktu kerja di area yang berisiko tinggi dengan melakukan job rotation. Pada tahap 4 adalah dengan melakukan pengawasan rutin terhadap daerah kebocoran dan melakukan pemeliharaan tanah. Kemudian terakhir pada APD yaitu adalah dengan menyediakan sarung tangan yang tahan pelarut, itu dengan menggunakan bahan nitrit. Kemudian dengan menyediakan goggles atau kacamata pelindung. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan respirator yang dimana masker karbon aktif jika kadar uap memang tinggi. Dan pada tahap yang keempat adalah dengan menggunakan APD yang tertutup. Berikut merupakan program pengendalian untuk heksana yang dicanangkan oleh kelompok kami. Programnya adalah HEXSYS, Heksana Safety Integrated System. HEXSYS merupakan sistem pengendalian terpadu untuk memastikan keamanan penggunaan bahan heksana di lingkungan pabrik sawit, yang mencangkup H untuk hygiene kerja, menjaga kebersihan area kerja, dan menjaga kebersihan pekerja, termasuk cuci tangan, penggunaan seragam kerja, dan pembatasan makan atau minum di risiko yang berbahaya. E untuk evaluasi risiko bahan kimia, melakukan identifikasi, analisis, dan penilaian potensi bahaya heksana di lingkungan kerja. K untuk kontrol ventilasi dan penggunaan alat pelindung diri atau APD, menjamin adanya sistem ventilasi yang memadai untuk mencegah akumulasi uap heksana dan memastikan ketersediaan serta penggunaan yang benar dari APD seperti masker organik, sarung tangan, dan pelindung mata. S untuk sosialisasi dan pelatihan rutin, memberikan edukasi berkala kepada pekerja terkait bahaya heksana di lingkungan kerja dan cara penggunaan APD yang benar serta prosedur keselamatan kerja saat menggunakan bahan kimia di lingkungan kerja. I untuk inspeksi berkala, melakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem penyimpanan, peralatan kerja, serta kondisi lingkungan untuk mendeteksi potensi kebocoran dan paparan dari bahan kimia yang berlebihan. S sistem tanggap darurat, menyiapkan prosedur penanganan jika terjadi insiden seperti tumpahan, kebakaran, atau paparan akut dari heksana, termasuk penyediaan alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan pelatihan simulasi tanggap darurat bagi pekerja.